warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Akbar. Saya dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dan menggali khazanah keilmuan Islam secara lebih mendalam. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang amat penting, namun sering sekali kita lupakan, yakni tentang apa? Tentang ilal hadis. Nah, apakah itu ilal dan mengapa para ulama hadis sangat memperhatikannya dan bagaimana ia mempengaruhi penilaian terhadap sebuah hadis? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and share, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya kita mendapatkan notifikasi untuk konten-konten Islami lainnya. Ilah hadis berasal dari kata illah yang berarti cacat atau penyakit. Dalam konteks ilmu hadis, istilah ini merujuk pada cacat tersembunyi dalam sanad dan matan hadis yang tidak nampak secara kasat mata, namun bisa membuat hadis itu dinilai lemah ataupun ditolak. Menurut Imam Ibnu As-Salah dalam kitabnya Ulumul Hadis, illah merupakan suatu sebab tersembunyi yang menyebabkan hadis tersebut menjadi cacat, padahal dari luar terlihat sahih. Sebagai contoh, ada seorang perawi yang bisa saja dikenal sikoh dan sanadnya tersambung. Akan tetapi, karena ada kesalahan dalam periwayatan atau kekeliruan dalam pengambilan dari gurunya misalnya, maka hadis itu mengandung illah. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa ilah hadis yang dibahas oleh para ahli hadis. Yang pertama ada yang namanya intiqo, yaitu terputusnya sanad. Ini merupakan sanad yang tampak tersambung, akan tetapi ada rawi yang terlewatkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya iltibas, biasa kita sebut dengan kesalahan dalam sanad. Ini merupakan seorang perawi keliru dalam menyebutkan nama gurunya atau nama muridnya. Kemudian ada yang namanya mudraj atau biasa disebut sisipan dalam hadis. Ini merupakan teks tambahan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis tetapi disisipkan dalam matan. Kemudian ada yang namanya maklub atau biasa disebut dengan terbalik. Ini merupakan penyebutan sanad atau matan yang tertukar urutannya. Dan yang terakhir ada yang namanya syadz atau biasa disebut ganjil. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi sikoh tetapi bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Itulah jenis-jenis ilah hadis. Baiklah, berikut saya akan memberikan contoh tentang ilal hadis. Nah, hadis yang saya berikan ini adalah merupakan hadis tentang mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsiluha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Rawahu Bukhari Muslim. Muttafaq ilaihi. Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga membasuhnya 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Muttafaqun ilaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Penjelasan ilal pada hadis tersebut ialah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaq ilaihi. Sehingga kalau kita lihat dari sisi zahirnya, ini merupakan hadis yang sangat kuat. Akan tetapi sebagian jalur periwatannya mengandung tambahan lafaz, yaitu lafaz min naumi al-lail, dari tidur malamnya saja, yang membatasi kewajiban mencuci tangan hanya untuk tidur malam. Jadi, para ahli ilal seperti Darul Qutni menunjukkan bahwa tambahan ini tidak sahih karena hanya muncul melalui jalur perawi yang kurang kuat. Maka tambahan tersebut dianggap syadz atau ganjil atau biasa disebut tidak diterima. Itu merupakan contoh dari ilal al-hadis.
Imam Darul Qutni dalam karyanya Kitab Al-Iqlal meneliti ratusan hadis yang terlihat sahih secara sanadnya, akan tetapi mengandung ilah yang tersembunyi. Karyanya ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini agar umat Islam tidak salah dalam memahami dan mengamalkan hadis. Ilmu ini menjadi bukti bahwa kajian hadis bukan sekedar hafalan sanad, tetapi membutuhkan ketelitian, logika, kecermatan yang luar biasa. Nah, disinilah letak kejeniusan para ulama hadis. Mereka bukan hanya seorang penghafal, akan tetapi juga menganalisis dan mampu membandingkan ratusan riwayat-riwayat hadis untuk menyimpulkan adanya ilah dalam hadis tersebut. Tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sangat dikenal ketat dalam menseleksi hadis. Bahkan Imam Bukhari dikatakan hanya menerima satu hadis dari ratusan hadis jika tidak ditemukan ilah sedikit pun di dalamnya. Baiklah, demikianlah pembahasan saya tentang ilmu ilal hadis, sebuah ilmu yang sangat penting, namun memerlukan ketelitian dan kecermatan yang sangat tinggi. Semoga video ini menambah wawasan kita dan mendorong semangat kita untuk terus belajar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat-sahabat Anda dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran topik yang lainnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.